selamanya di dalam laknat. La yukhaffafu anhul azab, mereka tidak akan diringankan siksanya. Siksanya kapan? Siksanya di akhirat. Walahum yunzarun, dan tidak mendapat perhatian. Nah itu apa ancaman Allah, artinya uang itu ya jangan dimulukan kan, dan mustahil sulit akan kembali Islam lagi. Dapat mendapat laknat itu. Nah akhirnya di neraka sudah akan mendapat keringanan. Kemudian ayat selanjutnya ini ono pengecualian. Pengecualiannya yaitu ilal ladina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Jadi di sini ada pengecualian, orang yang murtad itu tetap diterima tobatnya. Ilal ladina tabu min ba'di dzalika, setelah murtad dia tobat. Mereka kembali ke dalam Islam dan mereka sangat getun atas kecerobohannya, yaitu tanpa berpikir panjang dia meninggalkan Islam. Ya, di sini kalau dia tobat kemudian berbuat baik terus menerus, tidak namun terus menerus, jadinya diampuni Allah, karena innallaha ghafurur rahim, karena Allah itu memang Maha Pengampun. Pengecualian ini apakah bentuk dari rahimnya Allah kepada seorang hamba di dunia atau besok di akhirat? Ulangi tobatnya apa? Pengecualian. Ya, Pengecualian terhadap orang yang semacam ini apakah merupakan bentuk rahimnya Allah kepada hamba di dunia atau di akhirat? Ambilnya di dunia. Ambilnya di dunia sudah diampuni gitu. Ya. Ampunan Allah itu merupakan nanggunya. Jadi nanggunya wes dirahmati. Ya apa tetap akhirat? Ya pasti. Bentuk yang kelihatan itu loh Pak, di orangnya itu karena dia setelah murtad dia bisa kembali Islam, itu bentuknya itu bentuk rohnya itu loh. Kalau ampunan kan kita nggak tahu bentuknya apa gitu. Betul. Bentuknya ya segala tobat ini. Berarti bentuknya petunjuk untuk dia kembali iman ya Pak. Terus konkretnya ya amal soleh dulu. Berarti kan soalnya gini, ini kan ada apa untuk kurikulum itu loh Pak, bentuk rahim Allah di dunia adalah ampunan gitu loh. Cuma kan dunia ampunan itu kita taunya dari mana kalau sudah diampuni oleh Allah? Yang bisa kita lihat kan bentuknya ketertarikan hati orang itu untuk akhirnya kembali iman kepada Islam.
besok kelihatannya kan di akhirat Pak, ampunan dan surga itu. Nyatanya diampuni itu ya nang akhirat, tapi diampuni itu di dunia sudah diampuni. Nah, buktinya ya, buktinya dia itu menjadi orang yang sebagai orang yang muslim. Tambah dikit ya Pak. Kalau saya menjelaskan begini, rahim Allah di dunia itu bentuknya itu kan ketertarikan seorang untuk ngaji. Kalau anak-anak, kemauan anak untuk dia itu belajar mau baca, kan ada anak-anak ada jadwal baca tapi ada yang tidak mau baca, berarti kan ada yang dapat rahim, ada yang tidak. Itu bisa enggak? Kalau orang tua kan ada juga kan bahwasanya ada undangan ngaji umum, tapi ada yang berangkat ada yang tidak, berarti yang berangkat itulah yang mendapat rahim Allah. Bisa. Kesimpulan yang pendek, yang pertama, seorang yang masuk Islam itu harus diberi pemahaman tentang hukum Islam, hukum iman. Kalau sudah paham, ya betul hukum Islam itu nomor satu pokok penting ini. Kemudian yang orang murtad itu yang paling besar, paling sejahat orang dan paling besar dosanya dibanding kafir asli. Karena itu hukumannya mati. Apa hadisnya? Ayat yang kata dinikum fakul, memang baca dinau fakul. Bacalah dinau fakul. Tapi kalau hadis saya nganu ya, operasional ya, tak ada operasionalnya. Yang tadi pakai orang yang murtad itu kan, apakah bisa dihukum seperti itu beratnya bagi mereka yang berislam itu hanya keturunan gitu Pak? Kan banyak di desa-desa orang itu pindah agama, apakah sama dihukum seperti ini? Ya, apakah bisa dihukum seperti yang tertulis di kitab-kitab itu? Ya, ini kita ya bisa, sekalipun di situ ada apa ya urutan. Itu urutannya orang yang murtad itu kan harus tobat, artinya dianjurkan tobat. Nah, kemudian dianjurkan tobat dan dihaksul dihukum minimal 3 hari dalam kitab. Kalau masyarakat gelom lebih dipateni. Nah, bisa seperti itu.
aja orang ala syariat terus nggak bisa siapa yang adili siapa. Ya, kita teruskan bacanya. kafaru ba'da imanihim summa datu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dallun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi min ahadin mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Siapa? Alladzina ba'da imanihim, setelah iman mereka. Siapa? Alladzina summa kemudian izdadu murtad mereka bertambah kufran sopong orang yang kafir kufran pada kekafiran lantuk bala maka tidak akan diterima apa taubatuhum taubat mereka. Wa ulaika, mereka itulah hum, adapun mereka ad-dallun, itu orang-orang yang sesat. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Siapa? Alladzina wa matu, dan mati mereka, wa hum, adapun mereka kuffarun, adalah itu kafir. Fala yuqbala, maka tidak akan diterima min ahadihim, dari salah satu di antara mereka, mil'ul ardi, apa sepenuh bumi, zahaban apa nih emasnya, walau iftada bih, walaupun menembus mereka bihi dengannya emas. Ulaika, mereka itulah lahum, itu bagi mereka azabun, itu azab alimun, yang pedih. Wa ma lahum, dan tidaklah itu bagi mereka minna syirina, dari seorang penolong. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim sumas datu kufran, bertambah-tambah kafir. Maksudnya itu kafirnya terus menerus, jadi orang yang murtad, kemudian dia itu terus bertambah-tambah kafirnya, hatinya dia itu makin sakit, makin gencar mengikuti agama yang mereka masuk setelah Islam itu. Misalnya barang dengan melakukan agama Buddha,
masa kebarang apa itu wihara ngomong-ngomong malah tambah ngomong bojo apik buktine ngene itu istiatul kufra ya terus kafir. Nah di sini diancam falam tuqbala taubatuhum. Nah ini itu tobat setelah dia itu tidak mulai kemampuan ya kanggu. Misalnya dia itu mempunyai kepentingan mempunyai agama Buddha ya barang saiki wis tuwa ora kanggo gawe ya wis ora diberi kedudukan ya ora duwe kewibawaan agama Hindu wis penyakitan ora kanggo tepate kalau penyakitan deh belum mati. orang ada ikhtiar lah sebenarnya anak saya jawab ke ikhtiar ya nebus oleh murtad ya bisa penyakitan orang ada ikhtiar lara. Ya bener ya, buku anak hadis yang lucu gitu. Dikandani masih ngandani dipateni sampai 100 mas 100 menurut sirah anak kelakon kok gambar tobat itu bisa sekalipun bang itu sampai materi yang sangat berusaha. Terus hadis itu kan ada diceritakan barang untuk tobat itu kurang jam kaki karena diceritakan kan artinya dipahami ya jangan waktu ikhtiar kan menebus mulai apa itu mau mulai ya hadisnya karena sandurok mati atau sandurok apa nah iya kan perjalanan apa barang dia mati kan tak jelas meninggal percayaan antara mereka penyakit alam buruk dan baik. Pada dosa yang tujuh. Itu kan orang Arab tobat itu gambarnya saya jadi tobat itu kan berislam itu lebih cetak tentang itu ada yang Arab semalah nggak ada yang dari apa matan apa dia melakukan pelanggaran itu gambarnya ukuran Arab loro tobat terjadi dengan buat kejahatan kalau tobat nggak mati tobat mati ini kakek sandua ulang hati saya kan saya
aja jelas ya, nanti saya dilurus ya, walaupun penunggu padungan ini. Lu kan, nanti saya. Sambil menunggu ya Pak tanya ukuran tobatnya tadi loh Pak, seumpama kalau tadi kan yang pindah agama orangnya masih kuat, masih bisa mensiarkan agama baru yang dia anut, kemudian setelah dia agak tua dia bertobat tapi kan kiprahnya tidak sehebat dulu lagi, itu masih bisa diterima ya Pak? Masih ada kesempatan, cuman tidak sehebat dulu ketika dia di agama yang lain. Apa-apa, artinya setelah dia itu tobat ada waktu-waktu untuk beramal soleh. Tapi amal solehnya untuk dirinya sendiri. Kalau dulu kan bisa untuk muamalah dan lain sebagainya. Bukan mengharap mau. Wa aslahu bilang. Tapi minta didalika wa aslahu. Terus aslahuna itu apa di kalau jahat orang usah juga yang penting bakal tobat itu ada waktu aslahu. Jangan waktu ikhtiar untuk berbuat apa kebaikan itu tetap diterima. Lalu sudah iso penyakit-penyakit mulai sanggah berbuat baik anaknya mau ngucap ngomong tak mulai iso dicoba. Dan mana yang sama hadis itu dijelok loh. Jadi yang jelas ayat tobat sama waktu aslahu berbuat kebaikan. Kalau saya ini nak tobat orang bisa berbuat kebaikan sih. Saya tahu. Tapi anak hadis itu malang gugur itu ya Allah. Kalau itu kudunya dibalik namanya ayat-ayat ini terkait itu kudu ditakwil. Nah itu ya tobat-tobat sing ora tutup kafir. Itu saja juga gede, tapi ora tutup kafir. Nah gimana kan perkara kafir? Itu kudu ana aslahu. Contohnya kayak kawan, wong murtad dari pendeta, nresteno wong set. Itu hukumnya jatuh. Ya, ayat orang pada itu saya orang pada aslahu orang ukurannya banding orang nek bahannya sepenting orang aslahu kan. Karena dulu kan ada penjelasan begini Pak, tobatnya seorang koruptor itu ya harus membalikan uang yang harus dia kembali dia ambil kan gitu. Yang iki mau urusannya karo Gusti Allah. Nek urusan karo anak Adam ora ana ngapura, ora ana tobat. Nek urusan karo manusa ora iso ditobati. Iso tobat nek kapan dibalekno ana wong maling terus dadi sugih tobat lunga kaji balekno maling bisane ditambah tobatnya. Kalau dengan orang tetap syarat diterima tobatnya itu tadi nggih mengembalikan sing hake Gusti Allah dikasilang kabeh. Nah hake manusa kudu dibalekno. Kalau orang maling di masjid itu sebenarnya punya Allah untuk kesehatan. Apa? Apa gimana? Orang maling di masjid itu loh Pak, kan ya berharga juga yang dimaling itu banyak punya Allah. Ini rumah Allah kan Pak, punya Allah. Masjid nak dunia pun masjid itu siapa nak nanti? Masjid kami. Oh ya itu. Jadi nak maling di masjid tidak ada yang takmir. Oh ini bahasa rumah baru.
hasilnya itu bertambah kafir sampai dia mati. Makanya orang ini. Nah ini kan tetangga itu kan keputusannya jadi karena unin ayat orang harus menunggu itu kan sebenarnya itu ada waktu ikhtiar kanggo asalaku tapi lah bisa kok paling sidik misalnya sedina ya saya kok teksa sinapa dene Islam pengenang kari-kari bahasa aku mati ditambah tapi ditebus dalam terus kalau kesalahannya dari Islam terus melakukan amal soleh buandana tindak manfaatulillah insyaallah ditambah jadi mati raja apa mas mati nggak punya apa-apa. ya kan itu pakno kabeh kan waktunya mau sedina insyaallah ditambah. Dosa dia mengkafirkan orang tadi kan dia berdosa sama orang, hutang sama orang. Karena dosa kalau Gusti Allah itu orang itu dosa sama orang. Hitungan. Seperti itu bukan dosa sama orang, mengkafirkan orang kan dia berdosa sama orang, menyesatkan. Beda. Orang iman itu baik Gusti Allah. Nah, hak manusia itu guna. Bahaya kalau seperti yang disampaikan Bu Siti tadi, dia sudah tua, memang sudah nggak mampu lagi lah berbuat baik, tapi dia masuk Islam. Dalam kehidupannya dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Ditebus nggak, bisa nggak hartanya itu dah ini semua harta tak kembalikan kepada jalan Allah. Kemudian besoknya dia meninggal. Pola B itu ya. Ada orang yang baru masuk Islam tapi sudah tua seperti yang sampai Pak Jad tadi, nggak bisa berbuat apa-apa lah, tapi dia punya harta. Nah kemudian saya serahkan semua harta saya ini kepada Allah, bisa nggak menjadikan tebusan dosanya? Isa. Kan maksimal sepertiga ya Pak ya, yang diinfakkan begitu maksimal sepertiga. Kalau sudah mau gitu kan, yang 2/3 Mbak waris. Iya, boleh diwaris boleh diimpakkan semua boleh. Itu hibah sayang, hibah sayang. Kalau sudah mau mati, Hibah yang nggak boleh lebih dari sepertiga ya Pak ya. Yang nggak boleh lebih dari sepertiga itu hibah ya Pak ya. Ini infak, boleh infak seluruhnya. Ada contohnya. Lagi mau kita dari kita kurang waktu itu bang orang belah ya kan kafe bandana juga infak itu tandanya dari sebab pengenang Jadi ayat innalladzina kafaru ba'da imanihim tsumazdadu kufran falam tuqbala taubatuhum, itu kan tafsirannya ai istamaro alaihi ilal mawat,
wa mukhbiran bi annahum lan tuqbalu lahum taubatun indal mamat. Ya, Kata-kata tidak punya kesempatan tuh tidak hanya sekedar mati, tapi memang orang yang tobat dan belum punya kesempatan, tidak sudah ada, nggak ada waktu untuk ikhtiar. Istimbatnya dari budi, karena di sini kan ayatnya nak tobatnya nak sampai mati ya lagi ditompol nak. ya, betul kan? Atau kata mati lagi tombol. Artinya ya dalam waktu ikhtiar untuk Islam. Nah, saya kira apa mati itu mah bagus sepiro lah itu dan orang batas mengenai Quran sing ana itu kan ana hadis malam yuberbil lah ngono iku nek menurut aku tak jawabna maksud ayat sing malam yuberbil itu apa ya kan dosa-dosa sing ora sampe cek murka yang murka kalau dene Quran ya ora iso dene kan sudah mungkin udah pirang dino gitu. Orang kelab itu kan orang muda setengah mati. Yang dia ke peralatan. Orang Jawa tapi ke peralatan perang. Peralatan perang kan kayu. Tapi kan dia kan tukang itu ya gambaran itu. Apa yang kan baik soalnya cuma kan baik no. Ya waktunya pula yang mungkin sedino anak kebatuk pentengan. Dengar pentengan kok ya empat sing kaya Abu Bakar. Abu Bakar empat itu kabarnya. Nah, Umar separuh juga Umar itu arep bisi Abu Bakar separuh, siapa sing wani separuh jebule Abu Bakar kabeh kalah dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana fi bani Israila rajulun qatala tis'atan wa tis'ina insanan summa kharaja yas'alu fa'ata rahiban fas'alahu faqala lahu hal min taubatin qala la faqatalahu faja'ala yas'alu faqala lahu rajulun i'ti qaryatan kada wa kada fa'adrakahu al-mautu fama'a bi sadrihi nahwaha fakhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul 'adzabi fa'auhallahu ila hadhihi ulang qala Rasulullah kana fi bani Israila rajulun qatala tis'atan wa tis'ina insanan thumma kharaja yas'alu fa'ata rahiban fas'alahu faqala lahu hal min taubatin qala la faqatalahu faja'ala yas'alu faqala lahu rajulun i'ti qaryata kada wa kada fa'adrakahu al-mautu fana'a bisadrihi nahwaha fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul 'adzab. Yang terakhir kan kada artinya bisa waktu tepat ulangi semua kada faqala lahu rajulun i'ti qaryata kada wa kada itu perwata kada dan fa'adrakahu al-mautu fana'a bisadrihi nahwaha fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul 'adzab. belum tutup itu fa'auhallahu ila hadhihi an taqarrabi
cukup itu yang jadi maka usah dulu itu koryata kada wakada kali-kali itu kada wakada terakhir harus mati. Artinya apa? Dunia Arab tutup sing terakhir itu mati. Ya kurang sak pira, kurang sak dina. Artinya apa? Dunia waktu ikhtiar berada. Mungkin kan kontok, tapi tobat itu kawata kagawa kata kan harus melaku itu yang turun tutup malaikat suruh jauh. nah turun tutup mati ya ini gambarnya itu kawata kagawa itu gambarnya perjalanan tobat artinya itu apa tobatnya tekan kuliah itu harus terus tobat contoh perjalanan tobat tapi nantinya untuk tutup kuliah itu kurang sebulan sak dira ya nah kalau si itu tobat itu lah cara memahami ini dia oleh petunjuk itu berarti wis tobat melaku perjalanan tobat itu sebetulnya amal soleh sekalipun itu tetap amal soleh yang penting jadi motor orang meloro itu dosa perkara murtad ya kita ada kan coba Islam yang Islam dosa gede kurang amale bakal apa itu mau abad sehingga tobat jadi kan lebih sholat tapi wes paman orang tobat itu kan tetap bakal lebih sholat aja Islam sekali menjawabkan bisa. Nah, ini memang hadis amal. Nah, ya, perkara mata nih kan orang saudara nih kafir. Nah, jelas, murtad itu soal Islam. Nah, itu kan mata nih dosa. Kalau saya mata nih untuk kafir orang. Hukumnya orang mata ini kan orang kafir. Sekilan tutup zone saya tak tahu ayatnya melalui itu falam tubbala taubatuhum wa ulaika humud dhalun ora ditangga tobaté ora ditangga tobaté kapan ora ana penjelasan tapi mungkin mereka istadu kubhan tapi nih wong sing gampang wong sing istadu kubhan ngene iki tobat ora ditangga iki gambarnya dilalai nang wong sing istimewa ngene iki ya ora tobat terus
Pama tobat Arab mati piye tetep balik nang ayatnya Arab putrana kaku wa aslaku. Nah, saya kaya beli itu amal perbuatan sebelumnya tidak diperhitungkan gitu nih. Jadi dia ditimbangnya itu mulai dari dia tobat. Ada yang memangnya. Dia mulai tobat, amal sebelumnya itu wis dipurnakan. Berarti Islam terus kafir terus Islam lagi. Ya. Berarti yang dihitung dia itu mulai dari terakhir Islam ini. Benar. Sempurna termasuk dosa murtad ya hilang, dihapus. juga hilang, kebaikannya hilang, dosa-dosanya hilang. Iya. Tapi sadarnya itu langsung tidak terkena muflis nggak itu nanti ya? Udah? Nggak terkena hadis yang muflis itu nggak? Karena dia sudah syafaqah dima hadza kan gitu. Dia sudah menumpahkan dima darah orang. Takut syafaqah dima hadza. Itu gimana Pak? Soal kisah tetap kisah saja. Soal kisah tetap kisah, tapi dosa ini di ngapura. Matanya kan dosa. Di ngapura. Tapi kisahnya tetap. Ya, itu kisahnya sampai ada nih ya. Orang hilang. Kisosnya tetap berarti kemungkinan juga nanti terjadi ampunannya Allah itu untuk menutupi dosa-dosanya itu ya. Jadi dikasihkan ampunannya orang tadi itu kepada orang yang telah dia tumpahkan darahnya tadi. Mungkin nggak begitu tuh Pak sebenarnya. Wis dikisah atau wis. Nggak sih. Perkara apa itu mau perkara harta macam-macam kan ora iso dikisah. Itu saya dadekno dadi ditunggu itu iso. Nek perkara menampar polisi kalian apa uang. Nah itu memang kan selalu ditakoi. Macam-macam ini ya malas dipateni. Hadisnya kata aku sobu. Hadisnya kan kata aku sobu. Bes. Kalian ya Pak ya. Ini loh tentang hadis yang bahwasanya di buku Muqarrar itu kan ada orang yang dimasukkan ke neraka, kemudian Allah suruh melihat mana yang masih ada setitik iman, dia dimasukkan dinaikkan dapat syafaat untuk masuk ke surga. Kalau dulu pernah ada penjelasan yang seperti itu termasuk yang musyrik. Jadi orang musyrik pun kalau di dalam hatinya masih ada keimanan di dalam hatinya itu besok masih bisa masuk surga setelah dihisab kemusyrikannya di neraka. Dia nak wong Islam musyrik. Kalau besar perkara itu anjana raisa nak menurut kitab-kitab. Ya ada. Tapi nak belok hadis, mana hadis itu bisa. Tapi utus ulama orang iso. Musik asbun nggak bisa loh Pak Rahman. Kotkil itu kan musik asbun. Ria itu.
Wes ya. Berarti itu Ini salah satu alasan dia diterima PKI itu sudah melakukan Islam. yang apa harus bangga di perjalanan ini wis perjalanan Islam. Mungkin ana apa? Ana pasirnya. Ini satu yang dibaca. Pak Musyola. Ya. Taburan ora iso. Tapi ya itu bang. Ya aku nulis kan sesuai kalau kita. Tapi nanti kalau hadisnya kok potongannya kok iso sih. Beda, sini gede bisa. Ya, di waktu di Solo terakhir Jauroh saya nyempatkan memang ketemu Dr. Muin, beliau ngambil S3 usul di Jamiatul Imam Riyadh. Beliau juga dekan ya, kajian Timur Tengah di UMS, dulu dosen Libya. Itu saya tanyakan semisal apakah mungkin Pak bahwa seorang muslim yang melakukan syirik itu masih bisa kemungkinan masuk surga? Oh, nggak bisa. Wa inshallah wa soma. Karena syirik itu pembatal keimanan. Ngaten. Jawab. Ya. Ya. Benar. Itu nanti kita bilang apa? Ya, aku kan ada hadis. Dia memahami hadis itu. Bukan harus tahu didiskusikan. Hadis itu hadis kabar. Hadis kabar. Nah. Oh iya. Padahal sebenarnya kalau termasuk kabar. Masalah hadis. Bukan memberikan Quran asli billah, asli Quran itu pada anak. Ya wes itu aku nulis pada natar kita. Cuma hadis itu bisa didiskusikan. Jadi komen orang di pendapat dulu ya merasa wah itu jadi kafir ya itu. Masa ini loh, tapi upama orang di pendapat orang Islam itu kayak orang contohnya kiai ini kan sudah musyrik bahkan sambung salah upama orang di pendapat bisa berbeda dasar hadis ini tapi orang itu yang mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ora iso disalahno sebagai kafir nek iso salah ijtihad. Mereka ana membatalkan Islam itu malam kafir musyrikan ya. Masih orang kafir ngomong saya gitu ya kafir. Pasal benar orang lain ngafir kiai-kiai ini. Oh, itu kalau betul ya. Bukti nih. Sing diundangku kiai ngono iku. Nek kiai kaya aku ora diundang. Dihormati. Kiai demokrasi. Ku termasuk mubtadi'atul Islam.